Halo, nama saya Cahya Dewi Anggraini dengan NIM 2023 01020057. Halo semuanya, nama saya Sandra Zulfafia dengan NIM 2023 0102 090. Halo, nama saya Sylvinda Julianisi dengan NIM 2023 01020063. Halo, perkenalkan nama saya Vincentia Rosalina Elizabeth dengan NIM 2023 0102 100. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Prinaura dengan NIM 2023 0102 087. Halo semuanya, aku punya info menarik untuk kalian. Jangan lupa simak videonya ya. Penerimaan kas menurut para ahli adalah perusahaan yang bersifat dapat segera digunakan, baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Dan ada berbagai jenis-jenis penerimaan kas. Yang pertama ada penerimaan dari kegiatan operasional, ada penjualan barang dan jasa. Penjualan tunai, uang yang diterima langsung saat barang atau jasa dijual kepada pelanggan. Ini mencakup semua transaksi di mana pelanggan membayar secara langsung. Penjualan kredit, uang yang diterima dari pelanggan yang sebelumnya telah membeli barang atau jasa dengan sistem kredit. Meskipun penerimaan cash belum terjadi, saat pembayaran diterima itu akan dicatat sebagai penerimaan dari kegiatan operasional. Penjualan kredit, uang yang diterima dari pelanggan yang sebelumnya telah membeli barang atau jasa dengan sistem kredit. Meskipun penerimaan cash belum terjadi, saat pembayaran diterima itu akan dicatat sebagai penerimaan dari kegiatan operasional. Kenapa sistem penerimaan kas sangat penting? Sistem penerimaan kas memiliki peranan penting dalam mendukung proses pengelolaan kas, karena kas merupakan aset yang paling liquid sehingga dalam penanganannya perlu adanya penjagaan dan pengawasan yang baik. Sistem penerimaan kas yang baik akan menghasilkan pelaksanaan dan hasil yang baik bagi fungsi-fungsi yang terkait. Sistem penerimaan kas secara tunai adalah prosedur yang dibuat untuk menerima uang dari penjualan barang kepada pembeli, dengan mewajibkan pembeli membayar terlebih dahulu. Yang pertama, setelah uang diterima, perusahaan harus segera menyerahkan barang kepada pembeli dan mencatat transaksi penjualan tunai. Dan yang kedua, ada penerimaan kas tunai harus segera disetorkan ke bank untuk dilakukan internal check. Nah, sekarang kita bahas fungsi penerimaan kas. Penerimaan kas memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, menerima pembayaran dari penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua, mengirimkan informasi kepada fungsi yang terkait jika pembayaran sudah diterima. Dan yang ketiga, memastikan jumlah pembayaran sesuai dengan tagihan. Berikutnya, ada beberapa sumber penerimaan kas lain yang perlu kita ketahui. Bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwa menampilkan aliran penerimaan kas dari berbagai sumber ke sebuah bisnis yang digambarkan oleh ikon-ikon yang mewakili setiap sumber pendapatan. Berikut penjelasan dari masing-masing elemen. Yang pertama yaitu penjualan atau biasa disebut dengan shopping cart icon. Ikon keranjang belanja ini melambangkan kas yang diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa, sumber utama penerimaan kas dalam bisnis. Yang kedua, pinjaman atau bank icon. Ikon bank menunjukkan penerimaan kas yang berasal dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya yang digunakan untuk Yang ketiga, investasi atau chart icon. Ikon grafik ini mencerminkan penerimaan kas yang berasal dari hasil investasi atau suntikan modal dari investor. Yang keempat, sewa atau house icon. Ikon rumah merepresentasikan uang yang diterima dari menyewakan properti, baik berupa tanah,
gedung, atau peralatan bisnis. Selanjutnya yang kelima, yaitu penjualan aset atau factory account. Akun pabrik menggambarkan kas yang diterima dari penjualan aset tetap bisnis seperti bangunan atau mesin. Untuk soalnya yaitu perusahaan bersama Jaya menjual barang dagangan kepada pelanggan A secara tunai sebesar 5 juta pada tanggal 1 Oktober 2023. Pada saat yang sama, pelanggan A membayar lunas pembelian tersebut. Dimintanya catat transaksi penerimaan kas di jurnal umum. Untuk jawaban jurnal umum di tanggal 1 Oktober 2023 yaitu keterangannya kas di debit sebesar 5 juta dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Untuk jawaban jurnal umum di tanggal selanjutnya yaitu kesimpulan. Berikut adalah beberapa poin penting yang merangkum kesimpulan dari sistem penerimaan kas. Poin yang pertama yaitu efisiensi operasional. Sistem penerimaan kas yang terstruktur memungkinkan pengelolaan arus kas secara lebih efisien. Proses yang otomatis dan standarisasi, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memproses transaksi. Untuk poin yang kedua yaitu akurasi dan keandalan. Dengan penerapan teknologi dan prosedur yang jelas, sistem ini meningkatkan akurasi pencatatan penerimaan kas. Hal ini membantu meminimalkan kesalahan yang sering terjadi akibat faktor manusia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berikut adalah beberapa poin penting yang merangkum kesimpulan dari sistem penerimaan kas. Poin yang pertama yaitu efisiensi operasional. Sistem penerimaan kas yang terstruktur memungkinkan pengelolaan arus kas secara lebih efisien. Proses yang otomatis dan standarisasi, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memproses transaksi. Untuk poin yang kedua yaitu akurasi. Untuk poin ketiga yaitu pengendalian internal yang kuat. Sistem yang baik dilengkapi dengan pengendalian internal yang efektif, seperti segregasi tugas, verifikasi transaksi, dan audit internal. Ini berfungsi untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dana. Untuk poin terakhir yaitu poin keempat, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan perangkat lunak akuntansi dan laporan yang teratur meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Hal ini membuat proses audit lebih mudah dan meningkatkan akuntabilitas di dalam organisasi.